Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya. Kita tahu kondisi kita saat ini itu adalah kondisi pandemi, makanya kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Oke, anak-anak Ibu masih ingat yang kita harus menjaga yang 5M? Apa saja itu? Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu, disiapkan dulu. Ibu mohon ketua kelasnya, Firman. Ibu minta tolong Firman, silakan disiapkan dulu. Doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Ilmu yang kalian peroleh juga menjadi berkah. Oke, baik anak-anak. Nihil? Iya, Bu. Oke, Nihil. Nihil, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, Ibu ingatkan absensi itu sudah Ibu share di grup WA. Jadi kita pakai Google Form untuk absensi kita. Jadi itu mohon diisi karena absensi itu berpengaruh terhadap nilai. Oke, anak-anak Ibu, yuk sebelum Bayu, Pancasila sila kedua apa Bayu? Pancasila sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good. Terima kasih. Oke, anak-anak Ibu, kita review materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang K3. Itu apa K3 kemarin? Masih ingat? K3? Kesehatan dan apa? Keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Baik, berarti masih ingat ya. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang media tanam pembibitan. Jelas, Bu. Oke, baik. Oke, Putra, yuk perhatikan dulu, jangan main-main Putra. Oke, perhatikan dulu. Iya, Bu, ini memperhatikan. Oke. Yuk, jadi materi kita minggu ini itu adalah penyiapan media pembibitan. Kemudian ini perhatikan, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di sini kompetensi dasarnya itu yang pertama menganalisis penyiapan media pembibitan, kemudian kedua itu melakukan penyiapan media pembibitan. Di sini bisa kalian lihat. Selanjutnya tujuan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fungsi media pembibitan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah jenis media tanam organik dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menelaah jenis media tanam anorganik dengan tepat. Kemudian yang terakhir, berarti nanti peserta didik mampu melakukan penyiapan media tanam sekam bakar dengan baik. Jadi anak-anak Ibu, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang harus kalian bisa di hari ini? Oke, lanjut. Di sini coba perhatikan Bayu, perhatikan Nak. Di sini ada beberapa gambar. Coba siapa yang bisa mengomentari gambar yang Ibu share? Yang pertama, yuk silakan. Silakan. Ibu. Ya, silakan. Bayu. Silakan Nak. Saya, Bu. Silakan Bayu. Ya. Gambar pertama itu adalah tanaman keladi, Bu. Tanaman keladi ditanam di media pembibitan anorganik. Apa ini? Jelly-jelly ya? Iya, Bu. Berupa gel. Gel. Kemudian yuk, terima kasih Bayu. Good. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Oke, Nani Isnaini, silakan Nak. Itu tanaman anggrek, Bu, yang ditanam di serabut
kelapa, Bu. Oh iya, good. Terima kasih Nani. Yuk lanjut siapa lagi? Yuk, siapa? Adi. Ayo Adi, jangan senyum-senyum. Adi, ini apa Adi? Adi, buka dulu suaranya Adi. Itu bibit yang ditanam di tanah. Tanah. Oke, baik. Terima kasih Adi. Lanjut. Yuk, ini apa ini? Yuk, silakan. Oke, Naswa, silakan, Nak. Itu batu bata, Bu. Oh, ini. Oke, baik. Iya, Ini Bu. batu bata. Batu bata ini ada tanamannya ya, Naswa? Iya, Bu, tanaman Tanaman apa ini? Anggrek ya? anggrek kalau nggak salah. Oh, Iya, Bu. siap. Ya, oke, good. Terima kasih, Naswa. Ada lagi? Iya, Bu. Ini? Salwa, silakan, Nak. Itu tanaman yang tumbuh di batu-batuan, Bu. Batu-batuan. Oke, good. Terima kasih semua. Ada yang mau ini lagi? Menambahkan lagi? Si Firman, silakan. Firman? Gambar ketiga ya Bu? Kedua. Yang kedua, Gambar kedua itu tanaman yang ditanam di dalam polybag. di dalam polybag, media tanamnya apa ini? Pupuk kandang Pupuk atau kandang. pupuk kompos. Oke, good. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Oke, jadi untuk menjawab semua permasalahan yang dari gambar yang Ibu set tadi, jadi kelompok A dan B, ya Nak? Masih ingat Iya, kelompoknya? Bu. Masih ingat Masih, Bu. kelompoknya? Masih ingat Masih, kelompoknya? Bu. Masih, Bu. Jadi kelompok A itu kemarin si Firman ketuanya, kemudian kelompok B si Ruli, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, baik. Nanti kita berdiskusi. Jadi Nak, diskusinya apa yang mau kita diskusi, yang kalian diskusikan itu yang pertama itu fungsi media pembibitan, kemudian yang kedua itu jenis media tanam organik, kemudian jenis media tanam anorganik, kemudian langkah kerja pembuatan sekam bakar, kemudian yang terakhir itu adalah penjadwalan proyek. Baik, anak-anak Ibu, di sini nanti kalian diskusinya itu asinkronus, maksudnya nanti kalian keluar dari Zoom kita ini, kemudian kalian nanti masuk ke grup WA kita. Jadi semua bahan ajar, kemudian LKPD itu semuanya sudah Ibu set di grup WA ya. Nanti dicek ya anak-anak Ibu. Jadi di situ nanti kita diskusinya di situ. Jadi nanti kita keluar dari Zoom. Setelah itu kita berdiskusi. Ibu kasih waktu 30 menit. Nanti setelah 30 menit kita masuk lagi ke Zoom kita. Ingat, kita tetap tepat waktu. Jadi masuk setelah setengah jam berarti harus tepat waktu semuanya. Jadi semuanya harus masuk setelah 30 menit. Baik, ada pertanyaan untuk diskusi kita? Untuk diskusi kita nanti ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Tidak, Bu. Oke, Tidak, Bu. berarti sudah jelas. Silahkan keluar dari Zoom. Keluar dari Zoom, kita berdiskusi di WA Group. Nanti di WA Group tetap Ibu bimbing. Jadi di situ Ibu tetap membimbing kalian untuk berdiskusi. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, monggo nanti kita berdiskusi di situ. Ya. Oke, silakan keluar. Ya, Bu. Oke, baik anak-anak Ibu, kita sudah 30 menit, berarti Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita. oke. 1. Bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. 2. Bahan anorganik adalah bahan dengan proses pelapukan tersebut diakibatkan oleh berbagai hal. 3. Media yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, mudah melepaskan kelebihan air. Kedua, aerasinya baik. 3, cukup mengandung unsur hara. Dan langkah-langkah pembuatan sekam bakar. Pertama, ambil kaleng biskuit yang berbentuk silinder dan lubangi bagian atas. 2, masukkan sekam ke dalam kaleng dan tutup. 3, bakar di atas kompor. Setelah 10 menit, buka kaleng dan aduk-aduk dengan sendok garpu. 4, setelah 1 jam 10 menit,
buka kembali dan sekam sudah terbakar secara sempurna. 5. Setelah semua sekam terbakar, matikan api dan kering anginkan. Terakhir, masukkan ke dalam karung sekam yang sudah jadi. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan terima kasih. Ya, aplaus untuk kelompok B. Terima kasih Nanda. Oke, baik anak-anak Ibu dari kelompok. Oke, Bayu. Yo, Bayu, silakan Ya, Bayu. Saya Bayu, Bu, izin bertanya. Silakan. Apakah fungsi dari media pembibitan? Apakah fungsi dari media pembibitan? Baik. Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab? Oke, Nazwa, silakan Nak. Oke, Putra, tunggu dulu ya. Ruli, ya, baik. Yuk, gantian dulu. Nazwa dulu. Silakan Nazwa, yang duluan. Oke, Nazwa. Sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman, Bu. Oke, good. Kemudian, Ruli ya. Ruli, silakan Ya, Bu. Ruli. Sebagai dunia tanaman, Bu. Oh ya, oke, good. Siapa lagi? Silakan. Pendi, oke nak, Pendi dari tadi. Yuk, silakan Pendi. Ya, air dan unsur hara bagi tanaman. Oh ya, good. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke, yuk turunkan tangannya si Pendi. Yuk, terima kasih anak-anak Ibu. Good. Jadi tadi itu adalah jawaban dari kelompok B tadi pertanyaannya. Jadi fungsi dari media tanam. Baik, kita simpulkan lagi. Bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bahan organik juga memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang. Oke, good. Yuk, yang lain siapa lagi yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Salwa, silakan. Oke, Salwa, silakan. Jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanaman diantaranya moss, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus, Bu. Oke, good. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu tambahkan kesimpulannya bahwa fungsi dari media tanam itu yang pertama sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kemudian yang kedua itu adalah penyedia air dan unsur hara bagi tanaman. Kemudian yang ketiga adanya interaksi antara media, kemudian tanaman dan lingkungan. Kemudian kalau organik, jadi media tanam itu terbagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Jadi media tanam organik itu biasanya berasal dari organisme yang hidup. Kemudian kalau anorganik itu biasanya berasal. Contohnya kalau organik itu ada pupuk kandang, kemudian ada kompos, kemudian ada moss. Ya, kemudian kalau anorganik itu ada batu, ada kerikil, kemudian ada pasir, ada gel, itu adalah termasuk anorganik. Kemudian langkah kerja dari proyek kali ini, langkah kerjanya berbeda boleh, tetapi tujuannya sama. Kita menghasilkan abu bakar yang sesuai dengan kriteria. Baik anak-anak Ibu, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jadi ingat praktek kita itu kita kerjakan, berarti proyek kalian itu kalian kerjakan di rumah. Jadi kalian kerjakan di rumah secara mandiri, ya. Kemudian terbimbing oleh guru. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, monggo silahkan kita berdiskusi di grup WA kita, ya. Kemudian evaluasi kita hari ini itu sudah Ibu kirim grup WA kita. Nanti silahkan kerjakan setelah kita selesai dari Zoom ini. Oke, mengerti anak-anak Ibu? Ngerti, Bu. Dan kita seperti ini kita harus tetap semangat. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.